Jelas. Jelas, Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Watini. Masya Allah luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa. Sebelumnya, marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur tidak henti-hentinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan kita sampai hari ini, sampai detik ini nikmat kesehatan, nikmat iman Islam. Juga tidak lupa kepada junjungan kita Baginda Muhammad SAW yang tidak lupa kita selalu menyertakan selawat agar kita semua mendapatkan syafaatnya. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama, terima kasih sebelumnya kepada Bu Watini, luar biasa moderator kita yang membuka tadi sempat ada refreshment awalnya ya, jadi keren ya, enggak? Awalnya udah, jadi semangat nih, tambah semangat ya. Yes. Lalu saya haturkan juga terima kasih, salam hormat kepada founder kita, Abi Haji Masturi dan juga co-founder kita Umi Haja Elis Ratnasari yang telah memberikan saya kepercayaan untuk membawakan Zoom meeting malam ini untuk tema product knowledge, yaitu menjaga kesehatan pencernaan. Juga hormat saya terima kasih kepada Kepala Divisi Training A. Rizal, dan juga tidak lupa hormat saya juga kepada seluruh PIC SSW 1 sampai 31 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga para leader di sini, para mitra, sahabat PTB semua yang dimanapun ada sekarang berada ya, di rumah atau sedang dalam perjalanan. Ya Bapak Ibu, apa kabar? Merdeka, Allahu Akbar. Kebiasaan kita ya. Halo, apakah suara saya jelas? Jelas. Ya. Jelas, Bu. Langsung luar biasa, terima kasih Umi. Ya Bapak Ibu, malam ini kita di SSW, salah satu grup yang berada di dalam naungan PTBes, memang luar biasa support sistemnya. Di hari Rabu ini kita belajar produk mengenai malam ini menjaga kesehatan pencernaan kita Bapak Ibu, karena kita itu tidak luput dari yang namanya satu hal utama dalam hidup, yaitu sehat. Karena apapun bentuk nikmat yang Allah berikan kepada kita, mau nikmat itu materi, apa nikmat lain yang mungkin banyak sekali ya yang Allah sudah berikan, tapi kalau tidak sehat, kita tidak bisa kesehatan tersebut. Dimana kalau kita sehat, kita bisa menjalankan semua aktivitas dari kita bangun tidur sampai nanti kita beristirahat lagi. Bapak Ibu, salah satu produk unggulan, kalau menurut saya produk unggulan ya, karena di PTBes ini semua produknya adalah unggulan menurut saya. Kenapa? Karena pengalaman pribadi saya bergabung di tempat sebelumnya, mengkonsumsi obat herbal itu pasti ada efeknya. Di mana di sini efeknya itu sehat luar biasa Bapak Ibu. Saya sudah merasakan manfaatnya dari ketiga produk yang akan saya coba share ilmunya kepada Bapak Ibu, bahwa kesehatan pencernaan itu Bapak Ibu, kalau kita makan itu ada yang namanya istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Nah, produk ini itu sudah sehat 5 sempurna plus lagi ada tambahan dari produk PTBes. Jadi udah komplit Bapak Ibu ya. Malam ini kita temanya menjaga kesehatan pencernaan. Bapak Ibu, saya di sini sebagai narasumber bukan yang maksudnya expert mengetahui sekali mengenai produk ini, tapi ini pengalaman pribadi saya dan juga saya sudah share ke semua mitra bahwa pencernaan itu sangat penting Bapak Ibu.
Karena kalau sudah terganggu, itu yang saya alami tidak bisa kita melakukan kegiatan lain. Contoh misalnya, nggak usah jauh-jauh ya, kalau kita masuk angin, itu perut kita akan terasanya kembung, sebah, dan itu sangat tidak nyaman dan sangat mengganggu untuk kita melakukan kegiatan atau melakukan aktivitas lainnya. Nah, di PTBS ini Bapak Ibu luar biasa, ada 3 produk yang mungkin Bapak Ibu juga semua sudah konsumsi ya, gitu. Jadi maksudnya sudah kita konsumsi dan sudah kita juga memberikan informasi, apalagi testimoni kepada para mitra kita dan para calon mitra kita, bahwa keunggulan produk PTBS yang luar biasa yang akan saya sampaikan ini one of the best lah gitu kalau bahasanya itu, karena dengan wasilah dari PTBS ini saya sembuh dari penyakit saya juga tidak ketergantungan dengan kimia lagi, dan juga saya mendapatkan namanya pahala ya, karena salah satu produknya itu adalah Sunnah Rasul. Nah, jadi yang akan saya coba untuk bahas ya Bapak Ibu, nanti mungkin bisa ada sesi diskusi juga. Yang pertama yaitu mengenai produk unggulan susu kambing Evitgo. Ya Bapak Ibu. Bentar, share screen-nya. Ya, jadi Bapak Ibu, yang kita tahu mungkin dulu sebelumnya bahwa susu kambing ini tidak enak ya, tidak nyaman gitu meminumnya, karena saya juga mendengar dari testimoni banyak calon mitra dan mitra itu suka bilang, Bu Lina kalau susu kambing itu baunya hanyir gitu ya, atau apa manfaatnya apa. Dulu waktu saya belum bergabung dengan PTB, saya memang sempat ada mengkonsumsi susu kambing di merek X, dan ya maksudnya hasilnya belum semaksimal dan manfaatnya belum saya rasakan seperti yang saya rasakan sekarang. Ya Bapak Ibu, susu dalam Al-Quran itu ada di surat An-Nahl, itu Bapak Ibu bisa buka, bahwa sesungguhnya pada binatang ternak ini benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberikan minum dari apa yang berada dalam perut, yaitu susu yang bersih antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Masya Allah Bapak Ibu, bahkan untuk protein kita aja sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai orang yang beragama Islam itu sudah diatur bahwa ada minuman luar biasa yang kalau kita konsumsi mendapatkan pahalanya, kita juga mendapatkan manfaatnya. Dan itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Juga ini mengikuti sunnah Rasul, karena barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka sesungguhnya mencintaiku. Karena salah satunya juga bahwa meminum susu kambing ini adalah sunnahnya Rasul, Bapak Ibu. Jadi kita mendapatkan manfaatnya sehat, kita juga mendapatkan syafaatnya dan sunnah Rasul, pahalanya, Bapak Ibu. Juga Rasulullah pernah mengatakan bahwa jika ada seseorang yang memberikan susu, sebaiknya jangan ditolak. Hal ini tercatat dalam 3 hal yang tidak boleh ditolak jika diberi olehkan orang. Misalnya kita bertamu atau kita misalnya ada orang memberikan, itu kita diterima dengan baik dan kita doakan, yaitu buntal, minyak wangi, dan susu. Itu ada di hadis riwayatnya Bapak Ibu, sudah jelas. Ya juga selain juga kita ada tahu doa makan Bapak Ibu, ternyata saya juga belajar ya bahwa meminum susu itu ada doa khususnya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima wajina minhu. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya, PTBS itu sudah menyediakan produk di mana kita mengkonsumsi, kita berdoa sebelum meminumnya sudah mendapatkan pahala, setelah itu kita mendapatkan manfaatnya, sehat Bapak Ibu. Ya, sebentar. Ternyata susu itu mengandung kandungan yang luar biasa, susu kambing Evitgo yang ada di PTBS.
itu kandungan senyawanya, Masya Allah. Saya juga pada saat pertama kali saya mengkonsumsi, saya kan biasanya suka cek ya Bapak Ibu ya, kandungannya itu apa. Karena saya itu mengalami yang namanya sakit, ini saya sekalian bercerita ya, sakit pada bagian lambung, pada bagian perut itu sangat luar biasa, tidak mengenakan Bapak Ibu. Saya tidak bisa bekerja, itu melebihi stres. Jadi ya maksudnya yang itu yang saya rasakan pada saat saya mengalami yang namanya sakit pada bagian pencernaan. Jadi Bapak Ibu, manfaat kandungan senyawa pada susu kambing itu yang pertama itu membentuk sistem imun kekebalan tubuh. Jadi memang Allah sudah menciptakan bahwa ada zat di dalam susu kambing itu memperkuat imun kita, Bapak Ibu. Jadi zaman dulu ya mungkin zaman belum secanggih sekarang kan nggak ada tuh yang namanya mungkin dulu obat imun ya. Tapi Allah sudah menurunkan, sudah menciptakan bahwa ada manfaat pada makhluk ciptaannya yaitu susu kambing, di mana itu meningkatkan, membentuk sistem kekebalan tubuh, Bapak Ibu. Yang kedua, baik untuk penderita MAH kronis. Salah satunya saya. Saya tidak usah bercerita banyak karena saya mengalami yang namanya sakit sekali, itu tidak nyaman. Itu Pak Faisal kalau saya sudah sakit, dia udah bingung harus seperti apa. Karena sebelum saya bergabung di PT BES, itu saya sudah 2 kali Bapak Ibu dirawat. Maksudnya saya ke UGD, saya sampai harus diinfus, dimasukkan cairan melalui selang infus tangan. Itu setelah masuk cairan baru itu perut saya reda. Jadi saya udah seperti itu gitu. Seperti itu tahap di mana saya mengalami yang namanya sakit pada MAH saya gitu, karena memang saya punya kebiasaan dulu suka telat makan. Jadi sangat baik untuk penderita MAH kronis. Ditambah juga kalau yang sudah ada menderita MAH mungkin dikurangi dulu makan cabai dan juga yang mencetus perut kita itu terjadi masalah. Mungkin yang suka makan asam, yang suka makan terlalu pedas, atau yang suka makan, misalnya buah yang terlalu keras, atau senyawa-senyawa yang menimbulkan pada makan itu terjadilah efek kimia dalam perut, Bu. Jadi Bapak Ibu, kadang kalau kita menunda makan, itu memang saya bukan ahli dalam bidang ginekologi, maksudnya di dalam perut ya, tapi yang saya alami memang lama-lama tuh terjadi yang namanya penumpukan gas gitu. Jadi sangat tidak nyaman di perut karena dia telat makan. Maksudnya kita memasukkan makan itu kita telat. Jadi pencernaan itu kan dia bergerak terus ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau ada kalanya kita kosong, itu dia bisa melukai dinding usus. Nah, pada saat itu mungkin terjadilah namanya gesekan, makanya terjadilah GERD atau asam lambung yang berlebih. Nah, menyebabkan kembung yang kalau sudah kronis mungkin bisa menyebabkan sesak nafas. Ya, alhamdulillah saya belum sampai tahap itu, tapi saya sudah tahap di mana sangat sakit sekali perutnya dan itu sangat tidak nyaman Bapak Ibu. Itu mau dipencet perutnya, mau ditengkurupin, mau direbahin, kalau kata orang Betawi bilang, enggak karu-karuan itu saya rasakan. Udah nangis, udah apa, udah dipakein air panas, udah diapain, enggak. Jadi pada saat itu saya taunya bawa ke UGD, ke rumah sakit, disuntik atau diinfus, selang beberapa jam pulang. Jadi itu saya lakukan selama dulu saya bekerja. Yang ketiga itu baik untuk penderita bronkitis, asma, atau TBC. Jadi memang itu menghangatkan Bapak Ibu. Jadi saya itu kalau minum Evitgo ini ya, saya buka, itu yang saya tahu kan rasanya tidak enak ya. Ternyata pas saya minum, itu rasanya gurih dan juga tidak berbau, dan itu rasanya menenangkan ya. Jadi gimana ya kalau saya gambarkan itu menenangkan tuh maksudnya, jadi begitu kita teguk itu ada rasa hangat dari leher ke bawah, terus di perut itu nyaman. Jadi pelan-pelan yang tadinya sakit, ulu hati pelan-pelan, jadi dia kayak mengurangi rasa tidak nyaman dan perihnya itu lama-lama berkurang Bapak Ibu. Kalau untuk penderita
asma, bronkitis mungkin juga bisa mengurangi dari dia sesaknya. Karena memang ada kandungan, Masya Allah ya, Allah tuh menciptakan bahwa ada kandungan dalam susu kambing ini yang membuat kalau orang yang asma itu menderita lama-lama bisa terkurangi. Walaupun mungkin tidak langsung begitu kita minum langsung sembuh, tidak ya Bapak Ibu. Ada prosesnya, ada tahapannya. Mungkin untuk yang penderita asma atau alergi atau bronkitis, mungkin kurangi yang namanya beraktivitas yang ruangan berdebu, dingin, atau biasanya kalau yang penderita asma itu dia akan menderita kalau ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Itu sebenarnya saya juga Pak awalnya tidak setuju ya Bapak Ibu, cuman begitu saya alami di kantor lama, itu saya banyak pekerjaan yang deadline, banyak pekerjaan yang harus dikerjakan terburu-buru, itu stres itu bisa menimbulkan yang namanya asma. Ada juga kalau misalnya memang ada keturunan ya, karena saya punya sepupu juga ada faktor efek keturunan dari papahnya, dia juga mengalami asma. Jadi faktor genetiknya juga bisa dilihat Bapak Ibu. Tapi itu nanti saya coba cek lagi ya, tapi memang biasanya yang sangat menentukan itu faktor lingkungan. Contoh, jangan terlalu berinteraksi dengan debu, usahakan menggunakan masker kalau untuk yang asma ya. Untuk kalau yang TBC mungkin itu lebih ke pengobatannya beda, cuman memang salah satunya bisa menggunakan susu kambing. Karena setahu saya kalau penyakit TBC itu kan harus 6 bulan berturut-turut ya kalau kita berobat ke dokter. Kalau untuk Evitgo mungkin nanti bisa dikombinasikan dengan produk lain yang bisa mengurangi atau bahkan membunuh kuman-kuman dari penyakit TBC tersebut. Berikutnya yaitu untuk pembentukan insulin untuk diabetes. Jadi awalnya saya pikir kan kalau susu kambing ini kan tidak hanya untuk penyakit gitu ya, asma. Ternyata setelah saya baca lagi Bapak Ibu, jadi ada kadar di dalam susu kambing itu namanya beta kasein dan asam amino esensial. Itu bagus untuk para penderita diabetes karena orang yang menderita diabetes itu kan dia butuh insulin ya. Setahu saya malah kalau sudah parah harus suntik insulin ya, suntik gitu ya, maksudnya ada jadwalnya. Nah, di kandungan susu Evitgo ini dia mengandung yaitu tadi asam amino esensial dan beta kasein untuk membantu pembentukan insulin. Memang tidak langsung signifikan, tapi ada yang memang bisa dibantu dengan susu Evitgo. Nanti bisa dikonsultasikan lagi, dicek lagi kalau misalnya memang diabetesnya sudah berlanjut, nanti bisa dengan menggunakan tambahan produk herbal yang ada di PTBes. Juga dia membentuk zat Hb bagi yang punya anemia dan thalassemia. Juga untuk kalium karena dia juga bagus untuk yang punya darah rendah atau darah tinggi. Jadi kalium ini bagus Bapak Ibu. Kalium itu juga bisa Bapak Ibu dapatkan kalau maksudnya mohon maaf tidak suka dengan susu kambing, Bapak Ibu bisa memakan yang namanya buah-buahan. Contoh pisang, itu kaliumnya tinggi. Terus ada juga di buah pir, tapi yang paling bagus itu tinggi itu pisang. Karena dulu almarhum ibu saya itu tidak suka susu kambing, tapi dia suka pisang. Jadi itu salah satu pengganti untuk kalium karena dulu beliau almarhumah kekurangan kalium, Bapak Ibu. Jadi ini memang luar biasa ya. Jadi tadi banyak sekali manfaatnya. Juga dia ada enzim, jadi dia mengatasi sel kanker, tumor, mengurangi efek toksis kemoterapi. Jadi gini, ini juga berhubungan Bapak Ibu karena saya pengalaman mempunyai adik almarhum juga 2007 itu terkena kanker getah bening. Jadi kalau setelah di kemo itu efeknya luar biasa Bapak Ibu. Maaf ya, muntah itu tidak keluar. Tapi ada karena kan kalau di kemo itu kan kita disuntik, maaf ya racun ya. Jadi kemoterapi itu dia hanya membunuh sel kanker, tapi tidak hanya membunuh sel kanker, tapi membunuh semua organ-organ lain karena saya melihat itu setelah kemoterapi memang efeknya luar biasa ya. Jadi maksudnya itu
membuat mual yang luar biasa. Nah, dengan susu kambing ini insya Allah mungkin bisa mengurangi ya, bukan maksudnya membuat tidak mual, karena kalau orang yang sudah stadiumnya lanjut, Bapak Ibu melakukan kemoterapi, itu suntikannya itu beda. Yaitu saya pengalaman ya dengan adik saya, jadi kan ada yang sudah harus 4 kali, 5 kali, 6 kali melakukan kemo, itu obatnya beda. Dan itu udah pasti ada efek karena itu kimia, Bapak Ibu. Juga dia untuk program dieteri dan penyembuhan akibat stroke. Jadi Bapak Ibu, susu kambing ini 90% adalah protein. Lemaknya tak jenuh. Jadi kalau Bapak Ibu yang mungkin mau dalam proses diet, itu bagus karena itu tadi manfaatnya. Udah buat kita sehat, dia juga mengandung lemak yang hanya mungkin sekitar 3-5% saja. Jadi bagus Bapak Ibu gunakan untuk program diet. Ada tuh, kemarin saya kombinasi diet telur. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin pagi sarapannya nggak mau yang kolesterol, rebus telur sama susu kambing 1 saset. Nanti siang mungkin makan, coba dikurangi porsi nasinya, kalau bisa diganti porsi dengan nasi merah boleh. Nanti susu kambingnya malam mau tidur. Susu kambing mungkin dengan, kalau misalnya mau, coba di rumah bikin dimsum atau misalnya makanan buah gitu ya. Karena tapi buah dulu Bapak Ibu ya, baru susu kambing. Itu sangat mengenyangkan. Jadi cukup 1 pisang, itu 1 saset susu kambing, itu insya Allah kenyang. Kecuali ada tambah teman-temannya ya. Jadi nanti bukannya kenyang lagi, double kenyang ya. Protein tinggi dan juga dia untuk menumbuh kembangkan sel otak dan sel sistem saraf bagi kecerdasan anak dan menurunkan serangan migrain. Nah, ini salah satu penyebab dari tingginya GERD atau asam lambung di perut itu bisa menyebabkan sesak nafas juga dan sakit kepala migrain Bapak Ibu. Itu yang saya rasakan. Jadi kalau udah muncul tuh yang namanya sakit perut atau mahnya kambuh, itu udah semua satu paket. Jadi perutnya sakit, nggak nyaman, ulu hatinya nggak enak, pusing lagi ya gitu, ditambah itu sakitnya tuh bener-bener sakit Bapak Ibu. Jadi bukan sakit yang vertigo, beda. Itu benar-benar sakit luar biasa. Jadi memang ya itu balik lagi Bapak Ibu, sehat itu mahal ya. Jadi kita harus jaga. Masya Allah di PTBS ini ada produk yang luar biasa dan kita dapat pahalanya. Nah, manfaat susu kambing Bapak Ibu itu membantu proses penyembuhan penyakit pernapasan yang tadi. Juga dia bisa menguatkan tulang gigi bagi penderita yang rematik serta mencegah kerapuhan tulang, osteoporosis, membantu keluhan kekurangan darah yang tadi, juga membantu meningkatkan kecerdasan B2, B3 untuk tumbuh kembang sel otak. Jadi kalau misalnya ada anak kita yang suka minum susu ya, itu coba dikombinasikan dengan susu kambing. Kita bisa itu tuh Bapak Ibu, saya juga kemarin baru punya ide, mungkin kalau kita bikin kue gitu ya, kan suka kayak misalnya bikin kue kering atau apa, itu bisa dicampurkan juga dengan susu. Karena ini susunya modelnya bubuk. Jadi kadang-kadang kalau kita kasih tahu anak, mau minum, nggak mau, mah susu kambing nanti nggak enak. Nah, kita bisa akali dengan, mungkin dicampur dengan susu coklat. Misalnya dia kesukanya apa, kita campur mungkin dengan susu kambing. Karena biar bagaimanapun, pasti ada zat dalam susu kambing itu yang bermanfaat bisa diambil oleh si tubuh kita, karena tubuh kita memerlukan protein dan semua zat-zat yang ada di dalam susu kambing ini. Nah, Bapak Ibu, selain tadi manfaat susu kambing yang luar biasa yang sudah saya sebutkan bahwa manfaatnya itu banyak, itu juga mempunyai sifat antiseptik, yaitu bisa membantu menekan pembiakan bakteri dalam tubuh. Jadi kalau kita imunnya udah sehat, itu perkembangan bakteri ataupun yang menyerang kita itu bisa ditekan. Karena dia itu bisa mengeluarkan florin. Jadi si susu kambing ini mengeluarkan florin yang bisa membunuh si bakteri itu tidak bersarang di badan kita gitu Bapak Ibu. Jadi susu sapi itu 1/10-nya lebih sedikit dan hampir 90% itu lebih bagus susu kambing. Jadi dia florin ini untuk menekan pembiakan bakteri.
itu bersifat basah, jadi aman bagi tubuh ya. Jadi aman bagi tubuh. Kalau kita keseringan mengkonsumsi, maaf ya Ibu, yang susu yang bukan kambing yang protein tinggi, itu tidak bagus Bu, karena itu lemaknya banyak, membuat kita gemuk ya, dan juga itu juga susah untuk dilarutkan karena itu bisa membuat penumpukan lemak pada badan. Lemaknya mudah dicerna. Nah ini, jadi kalau tadi susu sapi itu lebih susah dicerna, Bapak Ibu, tapi kalau ini sangat mudah dicerna. Jadi ini termasuknya lemak baik ya. Nah ada juga risetnya yang menyatakan bahwa untuk para bapak-bapak ya, pria yang mengkonsumsi susu kambing mungkin lebih banyak, itu bisa memiliki resiko terkena stroke-nya lebih rendah. Jadi Bapak Ibu di sini kan mungkin kalau di PTB salah satu produk unggulan juga kopi ya. Nah, kopinya bisa dikombinasi dengan susu kambing. Itu bisa mengurangi resiko mengkonsumsi susu kambing itu untuk lebih banyak kaliumnya. Karena kan itu dibutuhkan untuk pria-pria, karena mungkin nanti ke depannya kan mereka akan butuh yang namanya untuk pembentukan kalau pria itu buat pembentukan di badan ya, staminanya harus lebih kuat. Jadi susu kambing ini bisa membantu gitu Bapak Ibu. Jadi susu kambing Evitgo yang sekarang kan itu kemasannya lebih baru ya, itu susu kambing Evitgo 100. Jadi ini memang sudah diformulasikan dan sudah dibuat sedemikian rupa oleh PTBes agar bisa bermanfaat. Nah, Bapak Ibu, selain tadi pencernaan yang kita lihat dari susu kambing, juga PTBes mengeluarkan namanya Elven Slim. Elven Slim ini adalah serbuk untuk untuk kesehatan, karena menurut saya ini luar biasa. Saya bilangnya serbuk ajaib Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini mengandung zat-zat yang rendah lemak, juga dia rendah lemak jenuh, juga dia lemaknya juga bagus, bebas lemak trans. Lemak trans itu yang bisa menyebabkan kita kena stroke atau kita menyebabkan kena yang namanya penyakit kolesterol ya. Juga ini bisa membuat bebas kolesterol. Komposisi dari Elven Slim ini juga dia itu ada spirulina, ada juga buat vitamin, ada dalamnya ada ekstrak dari buah-buahan Bapak Ibu. Jadi ada mangga, ada pisang, ada tomat, ekstrak tebu, dan juga dia mengandung kopi hijau. Kopi hijau itu beda sama green tea ya Bapak Ibu. Kalau green tea itu dia tidak bagus karena dia bisa menyebabkan mah atau sebah. Tapi ini kopi hijau, dia lebih sehat untuk pencernaan. Gitu Bapak Ibu. Ya, next, Pak Rijal. Ya, keunggulan produknya Bapak Ibu, ini tadi saya bilang rendah lemak, tingkat seratnya tinggi Bapak Ibu, jadi kalau untuk yang diet juga bisa, juga ini buat kolesterol, juga ini bebas lemak jenis. Lemak jenis itu maksudnya dia spesifik, jadi kan lemak itu macam-macam ya, ada yang HDL dan LDL. LDL itu yang kurang bagus ya, jadi ini memang khusus untuk orang yang mungkin makannya dalam konotasi tidak bagus gitu ya, bukan, kan saya suka sebutnya jorok gitu ya, mungkin ini yang suka gorengan atau suka mengkonsumsi soto atau mengkonsumsi makanan-makanan yang kita belinya tidak tahu apakah dia bersih atau tidak cara penyajiannya. Nah, dengan kita mengkonsumsi Elven Slim itu Bapak Ibu, kita membentengi kita punya pencernaan kita agar jangan sampai nanti kita kemasukan yang namanya tadi bakteri. Nah, tadi kan ada susu Evitgo. Nah, sekarang kita juga punya ini juga salah satu tameng atau panglimanya di dalam buat pencernaan ya, karena dia itu banyak sekali manfaatnya Bapak Ibu. Salah satunya tadi itu bisa buat melancarkan juga pembuangan, karena itu mengandung tadi saripati beberapa buah yang diekstrak dan juga dibikin saripatinya dibuatlah minuman. Dan ini rasa jeruk Bapak Ibu, jadi segar ya. Apalagi kalau yang suka minumnya dicampur dengan air dingin lebih segar lagi. Kalau saya biasanya air biasa gitu. Ya, berikutnya. Ya, dia itu bisa untuk memiliki bahan-bahan baku yang berkualitas, keuntungannya dan juga manfaatnya lebih besar.
Dan juga ini telah memiliki uji coba produk dan juga memiliki kandungan yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi baik lagi Bapak Ibu, jadi PT BES itu luar biasa, sudah memberikan banyak sekali manfaat dan juga mengeluarkan produk yang sesuai dengan kebutuhan kita sehari-hari, Bapak Ibu. Nah, ini sumber nutrisi Bapak Ibu meningkatkan sistem imun sama seperti tadi susu kambing, juga menurunkan berat badan dan mencegah yang namanya obesitas. Jadi Bapak Ibu kalau mau diet, tetapi dietnya yang aman ya, Masya Allah, PTB sudah menyediakan LPN Slim dengan cara 1 jam sebelum makan, mungkin Bapak Ibu makan dulu buah ya, buah nih yang kira-kira tidak menggemukkan, jangan makan duren ya, nanti malah tambah gemuk gitu ya. Jadi alpukat boleh, alpukat jangan pakai gula, jangan pakai susu. Jadi alpukat juga boleh. Setelah itu mungkin tunggu 10 menit, minumlah Slim. Jadi atau pisang juga boleh. Nah setelah itu Bapak Ibu baru bisa makan karena ini bisa menahan lapar. Mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol karena dia akan membuat kalau misalnya mengikat. Jadi ini tuh mengikat untuk lemak-lemak yang tidak bagus, lemak jahat itu jadi akan dibuang melalui pup ataupun melalui urin ya. Jadi dia juga mengontrol tekanan darah tinggi dan kolesterol. Ya, berikutnya. Nah, itu tadi Bapak Ibu, dia macam-macamnya isinya. Ada spirulina, ada itu tadi ekstrak mangga, ada ekstrak pisang, ada juga tomat, ekstrak tebu untuk pemanisnya, dan aresela. Nah itu tadi langkah-langkahnya Bapak Ibu. Tuangkan 1 saset ke dalam cangkir, bisa pakai air dingin, lalu aduk. Karena kalau pakai air panas, jadi gel. Jadi kalau mau air suhu udara, suhu ruangan, lalu bisa langsung diminum. Jangan ditunggu lama ya Bapak Ibu ya. Begitu dibuat, kurang lebih ya 10 detik langsung diglek aja. Nggak usah ragu-ragu Bapak Ibu. Ya, yang berikutnya yaitu kita juga punya produk yang saya selalu bawa kemana-mana karena kebetulan saya kemarin 2 minggu lalu saya kambuh mah saya, jadi saya kombinasikan ini dengan ini. Ini enak banget Bapak Ibu. Saya punya masalah persendian saya karena memang saya itu pernah alami jatuh waktu saya hamil anak 4 Bapak Ibu. Jadi ada kayak orang Sunda mana apa sih, kayak tikusruk gitu ya. Jadi persendian saya kaki sebelah kiri itu suka sakit, ngilu-ngilu. Ditambah lagi berat badan saya 1 tahun lalu sempat 95 kilo Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah di angka 76. Itu karena saya mengkonsumsi Evitgo, Slim, dan Ecovico. Sekarang saya selalu bawa Ecovico dan Bimek, karena Bimeknya buat menjaga-jaga jangan sampai mah saya kambuh. Pokoknya semua saya bawa, tapi yang sering saya bawa itu adalah Ecovico dan Bimek juga Evitgo di tas saya. Ecovico itu salah satu produk herbal yang dari penyulingan minyak ya, kelapa dengan proses kualifikasi yang ketat. Jadi nanti dibikinnya ini mungkin saya buka satu ya contoh, dia bentuknya seperti soft gel. Nah ini Bapak Ibu soft gel ya, kayak gini. Nah ini jadi dia udah berizin BPOM juga. Ini sangat biasa manfaatnya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa minum tergantung dengan berat badan ya dan juga keluhannya. Untuk kecantikan bisa karena dia juga membuat kulit kita lembut karena dia dari saripati kelapa, menghancurkan lipid virus. Jadi juga ini bagus. Jadi dia buat antivirus, di dalamnya ada antivirus seperti asam laurat dan monolarin. Jadi bisa buat menekan virus itu berkembang, menjaga kesehatan jantung. Jadi kan jantung kita kan kalau yang berat badannya maaf seperti saya pernah obesitas itu kan pacunya itu kan jadi lebih ya Bapak Ibu. Apalagi kalau saya sendiri sering mengkonsumsi makanan gorengan itu nanti jantung kita akan banyak lemak Ibu. Itu bisa menimbulkan pengerasan dinding pembuluh darah. Jadi adanya flak. Jadi ini ibarat corong nih Bapak Ibu. Ini corong itu ibarat pipa lah ya. Itu kayak pembuluh darah kita. Nah, itu kita makan gorengan, makan santan itu dia tengah-tengahnya itu flaknya lama-lama akan bertimbun atau bertambah. Nah, dengan kita mengkonsumsi ini itu sedikit-sedikit dikikis ya. Saya nggak bilang langsung, tapi sedikit-sedikit. Juga dapat meningkatkan metabolisme karena kandungannya di dalam minyak kelapa itu ada nutrisi. Jadi metabolisme saya percaya sekali. Jadi saya juga kalau misalnya udah kehabisan Bimek, saya belum RAO sama Umi, saya biasanya minumnya ini VCO.
Kalau Bapak Isal suka sekali minum Ecoviko karena setelah makan makanan gorengan atau apa gitu, langsung dia minum gitu. Mengurangi diabetes juga bisa, dan kadar lemak jahatnya dikurangi, yaitu LDL ya, kolesterol jahatnya, dan meningkatkan kolesterol baik. Jadi ini manfaatnya luar biasa, Bapak Ibu, untuk si VCO ya. Juga dia sudah mendapatkan izin resmi, bersumber dari bahan herbal, diproses juga secara higienis. Jadi ini sangat aman ya, karena juga segel ya. Jadi dikonsumsi oleh seluruh keluarga boleh, terjaga kualitas produknya. Jadi sealed lah kasarnya gitu. Jadi kita nggak usah takut Bapak Ibu. Dan juga ini saya udah coba, mungkin saya tambahin sedikit, Ecoviko ini kalau Bapak Ibu buka, itu bisa juga, kemarin saya punya kucing itu ya, agak sedikit kayak ada ruam-ruam, kucing saya kasih ini, alhamdulillah 2 hari sembuh. Yang gatal-gatal juga bisa, Bu. Dan juga misalnya kalau buat rambut, mungkin yang sering rontok, saya kemarin pakai ini. Beberapa kali sebelum mandi, jadi kayak kita kerimbat Bapak Ibu. Karena ini juga, bagus ya. Salah satu minyaknya itu bagus buat menyuburkan akar rambut Bapak Ibu. Gitu. Dan juga, oh ya, saya pakai juga buat kaki. Jadi mohon maaf nih Bapak Ibu yang mungkin suka kakinya kering sekali ya, kering sekali gitu, selain pakai obat-obatan yang merek-merek itu, yang lotion itu, pakai VCO aja Bapak Ibu. Pakai VCO, diolesin dikit-dikit, itu pagi-pagi kakinya lembut deh. Habis pakai VCO, pakai kaos kaki Bapak Ibu. Jadi nanti dia akan akan hangat, akan keluar keringat pagi-pagi, lembut kaki kita. Ya, demikian Bapak Ibu untuk ketiga produk yang sudah saya sampaikan dari Evitgo, susu kambing, juga ada LVN Slim, dan juga Ecoviko. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu yang sudah Bapak Ibu selama ini dapatkan, karena saya di sini hanya sharing. Insya Allah mungkin bisa berbagi manfaat, juga berbagi informasi yang Bapak Ibu butuhkan. Ya, demikian saya kembalikan ke moderator Bu Watini. Baik. Ibu Lina, terima kasih. Beri oplos yang meriah untuk Ibu Lina Herlina. Sangat luar biasa sekali pemaparan dan penjelasan yang disampaikan oleh Ibu Lina Herlina. Semoga bermanfaat untuk kita semua, teman-teman semua. Dan saatnya sekarang untuk sesi tanya jawab. Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, tentang apa, kira-kira bisa nggak sih? Mau dipertanyakan, nanti bisa dijawab langsung dengan Ibu Lina. Oh ya Bapak Ibu, boleh kok langsung saya melalui chat ataupun langsung boleh. Udah pada pintar semua Bu Watini. Ya, saya aja nih kayaknya, Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sari ya. Ya, mohon maaf telat, tapi saya sudah nangkep tadi apa yang Bunda Lina jelaskan. Saya ada mau bertanya gini, kan tadi LVN Slim untuk menurunkan berat badan ya? Ya. Nah, sekarang kan ada lagi tuh yang satunya yang baru itu. Si Slim. Ya, si Slim itu. Nah, lebih baik yang mana nih? Yang si Slim atau LVN Slim yang untuk fokus untuk menurunkan berat badan? Maaf, ini dengan Ibu Sari Pak Bu Wiji ya? Bu Wiji, oh, maaf. Wah, saya langsung ini ya, langsung bertanya ya. Ini langsung saya jawab Bu Watini atau gimana? Ya Bu Lina, silakan langsung dijawab aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wiji. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi gini, tergantung dari kebutuhan dari mitra kita atau calon mitra kita. Kalau memang dia tidak ada keluhan, misalnya kolesterol, atau dia memang sehat ya, fokus hanya untuk menurunkan berat badan, ya boleh menggunakan si Slim. Karena manfaatnya itu kalau menurut saya agak sedikit berbeda. Si Slim memang difokuskan untuk kita para wanita bisa mendapatkan berat badan yang ideal dengan aman ya, karena memang itu diformulasikan untuk itu tujuannya.
Nah, kalau si Slim, FVN Slim, Bu Wiji, itu lebih ke untuk membantu juga apabila ada keluhan lain. Contoh misalnya ada keluhan tadi kolesterol gitu ya, atau misalnya dia mungkin susah buang air besar, susah pup, karena ini mengandung beberapa sari pati dari buah-buahan yang diekstrak. Jadi itu juga menyehatkan pencernaan. Jadi kalau calon mitra ibu fokusnya untuk menurunkan berat badan dan tidak ada masalah pencernaan, bisa diarahkan ke si Slim. Tapi kalau untuk dia ada masalah pencernaan, mungkin ibu bisa kasih pilihan. Ya, ibu berikan pilihan saja. Kita ada juga LPN Slim, bisa dikombinasikan juga, bisa dicampur dengan susu. Atau kalau dia mau ya, karena gini Bu, kalau minum Slim, misalnya dia mau kurus, itu beda prosesnya. Kalau minum susu kambing itu tanpa ibu minum obat pelangsing, saya turun 16 kilo. Tapi dalam waktu kurang lebih 7 bulan, 8 bulan ya. Itu jadi saya dapat sehatnya, saya dapat bonusnya turun berat badan. Jadi beda-beda ya Bu Wiji. Tapi kalau misalnya memang dia fokusnya mau menurunkan berat badan tanpa dia ada keluhan, semuanya sehat, insya Allah ya boleh pakai si Slim. Pakai si Slim aja ya. Boleh. Nah, satu lagi kemarin itu ada yang jeli juga ya, mitra ini ada yang jeli juga. Setelah ada LPN Slim nggak mau minum, ada yang si Slim. Nah, si Slim ini dia minum. Terus dia cross check di Google. Ya, di situ si Slim yang kita punya ini, boxnya nggak ada gambar model lah, kayak model gitu. Nah, dia tanya ini asli apa palsu, kan nanya gitu ya. Waduh, nah saya juga masih baru, jadi bingung juga mau kasih jawaban. Nah, asli ini mah baru saya ambil dari pusat, saya bilang kan gitu ya, karena baru ngambil juga. Dia cross track gitu di Google. Oh, ini nggak ada, kalau yang asli di sini ada gambarnya katanya gitu, foto modelnya lah gitu. Nah, yang di boxnya kita ini nggak ada, Bun. Gimana itu caranya? Oh, itu mudah sekali. Ini udah mitra atau belum Bu Wiji? Yang belum. Konsumsi? Oh, belum. Jadi ya. yang pertama mungkin Ibu bisa pastikan dulu kalau dia belum bermitra, ajak untuk bermitra ya, karena manfaatnya lebih banyak. Nah, yang kedua, kalau misalnya dia sudah bermitra, otomatis kan kita akan beli di tempat yang sudah resmi ya. Misalnya kan ini kita punya co-founder Umi Haja kan beli di kantor cabang CSO yang di Tebet. Itu kantor cabang kedua setelah Bandung. Dan juga di setiap produk PTBS itu kan ada barcode, Bu. Bu bisa bilang bahwa produk ini pasti jamin asli dari PTBS. Jadi kalau untuk masalah model, menurut saya itu hanya tambahan ya. Karena yang pasti kalau kita mengkonsumsi sesuatu produk, itu kita lihat dulu pertama itu belinya di mana. Ini ada jaminan barcode-nya ya. Kalau ini kan ada ini Bu, ini pasti jaminan dari PTBS asli. Jadi kalau masalah model atau apa, mohon maaf. Ya. Itu tergantung dari cara kita menyampaikannya Bu. Insya Allah produknya itu asli dan aman. Aduh, maaf. Minum. Ya. Baik, Bunda Lina. Dia fokusnya, fokusnya hanya itu aja masuk. Ya. Nggak apa-apa, lagi di jalan ya Bu. Hati-hati. Ya, Manila. Ya, berikutnya buat ini. Halo? Ya, halo? Bu Watini masih di mute speakernya, Bu Watini. Oh iya.
Iya. Ya Ibu Lina, begini nih, ada yang bertanya nih melalui chat nih. Ya. Assalamualaikum Teh Watini dan Teh Lina. Mau tanya nih, Dede Afik umur 3 tahun, 10 bulan. Kadang minta minum Evigo 2 sampai dengan 3 kali dalam sehari. Bolehkah? Gitu. Lanjut, bolehkah Sislim dikonsumsi bersama dengan LVN X-Slim? Iya, itu dia. Pertanyaan dari siapa ini? Ibu Miftahul Jannah ya. Ya. Bisa dijawab langsung Ibu. Ya, terima kasih Bu Miftah atas pertanyaannya. Dede Afik suka susu ya? Oh, alhamdulillah ya, tapi udah sukanya sekarang susu kambing, jadi Masya Allah udah bagus banget. Nah, untuk susu kambing sebenarnya untuk di anak berusia di 1 tahun ke atas itu sudah boleh mengkonsumsi. Kalau 1 hari 2 sampai 3 saset sebenarnya tidak ada masalah sih. Cuma lihat dulu kalau misalnya memang dia itu sekali minum 1 atau misalnya dia bisa dicampur dengan susu coklat juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang dia suka itu lebih baik sih. Kalau untuk susu kambing sebenarnya tidak ada, maksudnya takaran pasti gitu. Misalnya 1 hari harus 3 saset, harus 4 saset, tidak. Jadi memang manfaat atau kandungan dari susu kambing itu memang bagus ya. Maksudnya tidak ada hal yang tidak bagus. Kalau dia mengkonsumsinya 2 sampai 3 saset per hari, ya boleh saja gitu ya. Apalagi mungkin dikonsumsi mungkin dengan LVN kalsi ya Ibu Miftah, karena kan jadi Apik setahu aku fever ya, anaknya hiperaktif kan. Nah, jadi mungkin bisa dikombinasikan, nanti dia akan sehat, otaknya akan tambah cerdas ya. Juga dia bisa imunnya kuat dengan dari susu kambing. Nah, kalau dengan LVN kalsi ditambah lagi dia akan mempunyai daya tahan juga tubuh yang kuat karena nanti tulangnya kuat. Jadi nggak ada masalah dikonsumsi lebih dari 1 saset, 2 atau 3 saset selama mungkin tidak berdekatan ya. Misalnya minumnya mungkin di jeda, misalnya pagi 1 saset, nanti siang mau bobo siang minum, mau tidur minum, nggak apa-apa karena ini manfaatnya ya sehat. Nah itu ya. Yang kedua tadi apa Bu Watini? X-Slim ya? X-Slim sama Sislim. Ya. Oh. Nah, itu kan kalau menurut saya ya, gimana? Kalau bersamaan ya. Yang pasti pertama itu kan sebenarnya dua-duanya mempunyai tujuan untuk mengurangi berat badan. Tapi yang satu itu memang difokuskan hanya untuk masalah mengurangi lemak gitu ya, mengurangi, biasanya sih nafsu makan dikurangi ya. Ya kalau misalnya mau dikombinasikan mungkin dijeda saja waktunya. Misalnya sekarang minum LVN Slim gitu ya misalnya, nanti tunggu misalnya 30 menit minum Sislim. Nah, kalau misalnya ada keluhan mungkin nanti jeda waktunya lebih dipanjangi saja kalau untuk dikombinasikan karena ini kan obat herbal. Efeknya sih menurut saya insya Allah tidak ada karena ini sama-sama buah sehat ya. Tapi spesifik khusus untuk Slim, LVN Slim dia bisa membantu kita menurunkan kolesterol. Kalau di Sislim itu lebih untuk manfaat burn fat, membakar lemak, juga mengurangi nafsu makan. Jadi ada efek lain atau enggak ada manfaat lain yang di Sislim mungkin belum bisa maksimal, bisa dibantu dengan Sislim gitu. Jadi nggak apa-apa, tapi mungkin minumnya di jeda aja Ibu Miftah ya. Cayo, semangat. Oke, makasih Teteh. Ya sayang. Kasih buat ini. Jelas ya Ibu. Jelas. Sama-sama. Alhamdulillah. Saya baca lagi nih Ibu Lina nih dari chat yang sangat jauh sekali ini dari Hong Kong.
Oh, Mbak Natia. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Lina. Selamat malam, Natia SSW 25 mau nanya nih. Ecoviko kan bagus buat rambut. Apa bisa untuk penghambat tumbuhnya uban? Makin hari uban kok makin banyak. Kalau bagaimana caranya? Makasih Bu Lina buat ini. Langsung aja Bu Lina jawab. Masya Allah. Ya, keren ini ya pertanyaannya ya. Ya, Masya Allah gini. Saya sendiri berhijab itu kurang lebih baru ya, belum lama setelah saya resign dari kantor. Itu memang saya sempat mengalami kerontokan ya, karena kan kita kan kadang-kadang apalagi kalau beraktivitas di luar kan panas ya, dan juga kan ini keringat gitu ya. Dan saya tuh tipenya harus keramas tiap hari, karena kalau udah keringetan pulang ke rumah mandi pasti saya keramas. Dan saya selalu pakai hair dryer pengering rambut. Tapi kalau udah malam kan tidur nggak mungkin rambut basah, otomatis rambut rontok. Saya punya ide dengan menggunakan Ecoviko. Pada saat itu saya mikir, kan zaman dulu juga saya pernah tuh oma saya pakai minyak kelapa yang bikin sendiri gitu ya, dikasih ke rambutnya itu pertama sehat, mengkilat, dan untuk mengurangi uban sih saya belum pernah ada mendengarkan informasi seperti itu, Mbak Natia. Tapi kalau setahu saya, kalau rambut kita sehat, akar kuatnya sehat, itu otomatis rambut akan bertumbuh, dan mungkin rambut tumbuh itu kan biasanya harusnya hitam ya, mungkin mengurangi ya, kalau misalnya menutup uban tidak, tapi untuk mengurangi bisa. Tapi yang saya tahu manfaat dari Ecoviko ini, dia menguatkan akar rambut si minyaknya itu, dan rambut kita jadi glowing. Jadi kita nggak usah lagi tuh pakai masker yang luaran tuh, dan wangi. Maksudnya kalau wanginya wangi itu ya, wangi kelapa. Jadi untuk menambah kesuburan dari akar rambut, juga membuat rambut kita, kalau yang sering dicat gitu ya, bisa pakai Ecoviko gitu. Tapi kalau untuk mengurangi uban atau membuat jadi tidak beruban, mohon maaf saya belum bisa kasih statement yang jelas ya Mbak Natia ya. Tapi untuk menyuburkan rambut, juga untuk menguatkan akar rambut ya, karena nanti kita pijat-pijat dulu sebelum kita gunakan itu. Alhamdulillah saya sudah menggunakan, dan rambut saya sudah berkurang rontoknya, malah jadi wangi ya gitu. Nggak lepek sih, karena kita pakainya kan sedikit di ujung-ujungnya aja gitu sih. Demikian Bu Watini. Terima kasih. Ya, bagaimana? Terima kasih Mbak Natia. Makasih Bu Watini. Iya, Ibu Natia. Bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana bertanya langsung nggak nih? Kalau tidak saya lanjutkan nih melalui chat. Ibu, Uni nanya dong. Ya. Ya, boleh. Assalamualaikum. Uni siapa ini? Uni Eva ya? Uni Eva ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang buat flek hitam, apa sih sebenarnya produknya Uni? Lupa. Belum tahu. Yang buat flek hitam. Lupa, belum tahu. Tadi kan Abang Uni yang baru yang baru bergabung kemarin, dia nanya yang buat ngurangin flek hitam ada nggak deh? Oh iya. Ini di luar konteks malam ini ya. Iya, nggak apa-apa ya, Bun. Nggak apa-apa. Kalau untuk flek hitam, yang pertama dikonsumsi dulu kolagennya, yang FN kolagen dikonsumsi dulu ya, karena itu kan mengandung antioksidan, nanti bisa buat juga mendetok racun ya. Jadi, dan juga itu kurangin makan gorengannya ya Bu, karena itu memang pengalaman saya, kalau flek hitam itu gorengan sama makanan yang berlemak, bersantan ya. Kedua itu ya, kita kan ada menggunakan produk day dan night cream. Jadi day-nya day cream dipakai sama serumnya. Nanti bisa RO sama Umi ya, langsung dewe nih. Oke, makasih Bu Lina. Kolagen. Iya, sama-sama Uni ya Pak. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah terjawab ya Uni ya.
Sekarang saya lanjutkan nih yang melalui chat dari Bapak Sudirman. Assalamualaikum Bu, kalau untuk sakit akut apa ya yang cocok herbalnya? Mohon pencerahannya. Silakan Ibu Lina. Apa tadi pertanyaannya buat ini? Saya kurang jelas. Untuk penyakit lambung yang akut, ya, yang akut. Mungkin Bapak Sudirman minta pencerahannya. Akut. Ya, oke. Ya, Pak Sudirman, terima kasih pertanyaannya ya. Sebelumnya konsumsi makanannya seperti apa? Maksudnya apakah masih suka telat makan? Terus apakah makanannya itu yang menimbulkan efek sebah atau bisa menimbulkan GERD? Contoh pedas berlebihan, saus sambal yang berlebihan, terus makanan yang berlemak itu juga bisa menimbulkan asam lemak, asam lambung. Kalau sudah kronis, yang pertama ya Pak yang harus dilakukan adalah kurangi makanan yang pedas dulu. Karena itu mencetus atau men-trigger perut kita jadi bekerja lebih keras. Dan juga kurangi makanan yang keras. Karena kalau orang yang punya penyakit lambung itu jangan makan gorengan atau keras. Karena itu juga membuat kerja lambung lebih double ya. Yang ketiga itu mulai mengkonsumsi makanan yang ini Pak, yang adem ya, kalau bahasa Betawi adem buat perut. Contoh nih pepaya kan nggak mahal ya Pak, itu pepaya bagus Pak. Jadi coba dikonsumsi yang namanya buah yang membuat perut itu dingin. Contoh misalnya pepaya, alpukat. Terus pisang juga mungkin dipilih juga pisang yang tidak berbahaya. Contoh misalnya pisang baranang itu bagus buat yang punya MAH. Karena itu kalau yang pisang lain jangan ya Pak, pisang baranang boleh, itu aman. Jadi buah-buah ini yang memang jeruk jangan Pak. Konsumsi makanan yang lembut di pencernaan gitu. Jadi misalnya kayak bikin sayur juga Pak, bikin sayur labu siam gitu ya, yang aman buat perut. Jadi hindari dulu makanan jeroan, makanan gorengan, atau makanan yang membuat kerja lambung jadi keras. Terus maaf Pak Sudirman, suka mengkonsumsi makanan fast food nggak? Contoh makanan yang membuat kerja lambung kita itu jadi jadi menimbulkan sakit. Contoh misalnya makanan yang ada cabai kering atau yang penyedap rasa gitu, itu juga bisa menyebabkan sakit lambung Pak. Nah, yang ketiga mungkin stres, maaf ya, mungkin banyak pekerjaan yang deadline. Nah, itu juga bisa memicu. Nah, dengan cara kalau misalnya memang nanti sudah dirubah pola makannya, terus misalnya kalau misalnya ada sesuatu yang dipikirkan, mungkin dibicarakan, nanti konsumsi Evitgon-nya bisa dikombinasikan dengan Ecoviko. Jadi mungkin pagi ya perut kosong minum dulu Ecoviko. Itu dia akan membuat pencernaan kita aman karena dia kan mengandung tadi bahan-bahan yang menekan bakteri dan juga dia bagus buat pencernaan. Jadi kalau misalnya suka makan yang gorengan kan dengan Ecoviko dia menetralisir. Nanti mungkin jeda 15 menit dikonsumsi Evitgo-nya ya Pak. Kalau bisa diseduhnya agak panas airnya. Jadi itu juga menimbulkan efek tenang, menenangkan karena kita punya pencernaan itu jadi seperti diobati, seperti dibasuh gitu tuh. Jadi enak deh, perutnya enak ya. Nah itu mungkin pola makannya dirubah dulu ya Pak, sedikit-sedikit. Jangan berpikir nanti mau bonus kurus nanti aja Pak. Yang penting sehat dulu. Kalau misalnya mungkin berat badannya berlebih, tapi kalau tidak fokus dulu pada penyembuhan dan rubah pola makannya, yaitu dari tadi buah-buahnya dipilih yang bagus ya. Pepaya itu ya Pak, pisang, baranang, sama mungkin alpukat. Alpukat juga kalau bisa jangan dicampur sama gula. Alpukatnya langsung dari buahnya aja Pak, disendok, dimakan.
pakai madu. Kita kan ada madu Red One Booster tuh, Pak. Nah, itu bagus. Alpukat pakai madu, pepaya pakai madu. Madu juga bisa melembutkan dan juga melancarkan pencernaan, menyehatkan. Itu ya, Pak ya. Demikian Bu Watini. Iya, baik. Terima kasih Bu Lina. Bagaimana Pak Sudirman? Sudah jelas? Itu pada prinsipnya kan berarti pakai Pitco sama Ekopiko ya Bu ya. Terus Ya. untuk buah-buahannya jangan buah-buahan yang mengandung asam kali ya Bu ya. Kalau yang tadi simak dari Ibu tadi. Iya, betul. Intinya pola makannya yang harus diatur ya Bu ya. Iya, karena itu kalau kronisnya, maaf Pak, emang pernah dirawat Pak sebelumnya maksudnya? Dia sering dirawat Bu. Sering. Soalnya kalau dia kambuh dia pasti ngontek saya minta diantar gitu Bu. Udah nggak bisa bangun istilahnya gitu. Jadi melilit gitu kan. Paling saya anterin pakai mobil gitu kan Bu gitu. Nah itu Pak Sudirman, jadi coba dikonsultasikan Pak, diajak ngobrol, tanya dia selama ini pola makannya seperti apa. Jangan-jangan memang misalnya gitu dia tahu perutnya memang mungkin tidak kuat pedas, dia makannya pedas. Maaf ya Pak, misalnya makannya seblak gitu misalnya kan. Misalnya makanan yang memicu Pak. Iya, jadi kadang kita gini, kita ngeluh nih, aduh sakit mulu perut saya, tapi kita pola makan kita mungkin yang maaf tidak bagus ya Pak gitu. Jadi jangan salahkan tubuh kita kalau misalnya kita juga jadi marah lah gitu ya. Kasarnya kan di badan kita nih Pak, kita konsumsi yang bagus-bagus, insya Allah nanti keluarnya bagus. Kalau kita kasih cabai mulu, dia ngambek Pak. Jadi misalnya makanannya nggak sehat gitu ya. Coba dulu ya buah-buahnya. Berarti kalau untuk Ekopikonya sebelum makannya Bu diminumnya ya? Iya, sebelum makan dua kapsul. Oh gitu. Iya deh. Makasih Bu Lina ya. Sama-sama Pak Sudirman. Iya, sudah terjawab ya Bapak Sudirman ya. Ya, makasih Bu Watini. Iya, sama-sama. Selanjutnya mungkin saya bacakan langsung dari chat lagi, Bu Lina. Ya, boleh. Ya, ini dari Bapak Sukim. Ya, Pak Haji Sukim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya nih, kalau untuk menurunkan berat badan, Evitco dikombinasi dengan apa yang baik? Ini kadang-kadang meriang juga, Bun. Nah, itu pertanyaannya dari Pak Sukim. Kadang meriang, mungkin begitu kata Pak Sukim ya. Iya, itu aja buat ini. Nah, itu aja. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Haji Sukim. Jadi menjawab pertanyaan Bapak, jadi itu deh saya ya. Kalau untuk menurunkan berat badan, sebenarnya yang pertama itu Pak, pola makannya. Tadi balik lagi, malam suka ngemil nggak? Kalau enggak, berarti ngemilnya diganti buah. Kalau misalnya belum bisa langsung buah, mungkin diganti telur Pak. Jadi saya juga lagi nyoba nih, malam makan telur tanpa kuningnya ya. Misalnya rebusan telurnya 3 atau 2 butir tanpa kuningnya, karena kan kuningnya juga bisa buat kolesterol. Itu bisa mengganti protein Pak. Jadi sebenarnya gini, rasa lapar itu adalah pemikiran di kita Pak. Di sini, aduh lapar. Sebenarnya minum air putih juga kenyang, cuma karena kita mungkin malam biasanya ngemil ya, apalagi saya gitu ya dulu, biasanya malam itu makan berat, jadi perasaannya lapar aja. Jadi kasarnya gini, kalau kata orang sini, kalau belum nemu nasi belum bisa tidur, nah gitu loh, saya kayak gitu Pak. Jadi yang pertama, pola makannya dirubah dikit-dikit, jangan langsung drastis ya Pak Haji. Jadi jangan langsung malam nggak makan, jangan. Jadi dikurangi dulu porsinya. Biasa makannya jam 8, oh jam 7 udah deadline nih, nggak boleh makan lagi. Jadi misalnya makannya jam 7 seminggu ini gitu Pak. Jadi jangan langsung kaget juga nanti badan. Nanti minggu depan mungkin jam 7 tapi dikurangi porsi makannya. Misalnya nasinya separoh, lauknya misalnya tempe, tahu, nggak apa-apa pakai ayam. Tapi jangan setelah itu minumnya teh manis, jangan. Nah, mungkin nanti berikutnya, mungkin sebelum makan, buah dulu. Pepaya bagus, Pak. Pepaya itu adalah buah yang paling aman, saya udah baca, untuk segala macam penyakit. Jadi, pepaya nomor 2 itu adalah alpukat, karena dia menenangkan, ada efek menenangkan. Jadi, pepaya boleh,
syukur-syukur doyan madu Red One Booster ya, yang kita punya madu papaya dipakein madu dikit. Itu setelah itu baru setengah jam makan. Itu kenyang, Pak. Ya udah gitu efeknya hangat kalau habis minum madu. Nah, yang keempat berarti selain pola makan dijaga, yaitu dihindari ngemil. Kalau ngemilnya ngemil yang sehat aja. Misalnya kalau memang belum bisa, misalnya ada yang bawain gorengan nih, ya udah coba satu lah. Jadi jangan langsung juga malam kata Bu Lina jangan makan, lemes ya jangan, karena itu badan kita kan juga nanti kaget gitu ya Pak. Nah, minumnya kalau misalnya emang dia nggak ada keluhan, ya minumnya slim aja Pak. Kalau misalnya ada keluhan, si slim juga boleh. Kalau misalnya dia ada keluhan pencernaan, ya Evitgo dulu, nanti setelah itu jeda 10-15 menit diminum si slimnya. Si slimnya juga bisa tuh Pak. Kalau yang doyan ya, saya pernah itu pepaya, saya potong, terus saya taruhin bubuk si slim di atasnya. Jadi makan pepaya pakai si slim, enak. Karena itu rasanya kan jeruk ya. Nah, jadi kayak ada gimana ya, sepet-sepet gitu. Papayanya pakai si slim. Pakai LVN slim, maaf. Kalau si slim kan bentuknya tablet ya. Jadi itu ya Pak, pola makannya aja dirubah, di jadwalnya mungkin dikurangi di atas jam 7 jangan makan lagi. Itu Pak Haji. Ini buat saya di rumah. Mohon maaf Pak Haji, suaranya nggak dengar. Buat ini nih karena ada suara kipas ya. Saya udah matiin sih dari tadi. Hilang sinyalnya. Pak Haji coba keluar dulu Pak. Kalau di dalam ruangan mungkin. Iya Pak Haji, mungkin di teras mungkin sinyalnya saya Pak. Ini kedengaran nggak? Kedengaran? Ya. Ya itu ini buat nyonya saya di rumah. Buat Ibu. Oh, itu mah gampang Pak. Nih, pokoknya buahnya diganti. Kalau misalnya mungkin selama ini makan buah setelah makan, sekarang makan buah dulu. Terus kalau misalnya Ibu nggak doyan si slim, minumnya LVN slim, Pak. Gitu. Atau kalau misalnya Ibu nggak suka LVN slim, minumnya Evitgo. Itu sehat dan nanti bonusnya langsing, Pak. Karena Evitgo itu kan 90% dia protein. Saya ngalamin kalau minum Evitgo itu kenyang Pak. Jadi habis makan buah gitu ya, misalnya punten ini Pak, makan buah, terus minum susunya susu kambing, enak deh, insya Allah kenyang. Jadi terus kalau misalnya iya Pak Haji, terus kalau misalnya emang belum bisa langsung setiap hari berturut-turut di itu aja Pak, di jeda. Misalnya hari ini minum susu kambing, besok mungkin di bawah jam 7 masih makan, besoknya lagi baru. Jadi ini juga Pak, dicoba dulu badannya, jangan langsung seminggu nggak makan, nanti lemes. Iya. Makasih Bun, makasih banget. Sama-sama Pak Haji, salam buat Ibu ya. Iya. Ya Pak Haji Sukim, sudah ya Pak Haji Sukim ya, sudah terjawab. Alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Iya, selanjutnya Ibu Lina, mungkin teman-teman ada lagi yang mau bertanya secara langsung? Kalau tidak, saya lanjutkan. Uni lagi dong. Uni nanya lagi dong, Bu. Oh, boleh. Boleh, Uni. Boleh. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Uni. Tadi itu kan ada calon, insya Allah calon camit tadi siang tuh kan. Terus dia nanya, ada temannya kan yang lagi dirawat, dia susah dirawatnya karena susah buang air besar. Itu produk dari kita, kata dia apa ya yang paling cocok disaranin, dan boleh nggak dikombinasi dengan obat dokter minumnya? Susah buang air besarnya udah berapa hari Uni? Lagi dirawat dia. Oh, jadi maaf tidak bisa ke belakang ya? Iya. Oh, gini. Pertama yang pasti itu berarti dia kurang serat ya. Kalau dia susah buang air besar, itu mungkin sangat kurang, dan juga kurang minum. Jadi
tubuh kita itu kan 1 hari 2 liter memerlukan juga cairan. Jadi mungkin kurang serat, kurang minum juga, plus mungkin yaitu tadi pola makannya. Nah, kalau dikombinasikan dengan obat dokter, ya saya tidak menyarankan. Tapi karena lagi di rumah sakit ya, boleh dijeda waktunya 1 jam ya. Kalau dia misalnya ada masalah dengan tidak bisa ke belakang, tanya dia udah minumnya berapa 1 hari. Ya, minumnya Minumnya sama apa disaranin? air putih aja. Terus memakan pepaya aja. Nanti dicampur. Ada itu vitamin dari kita, suplemen dari kita ada nggak? Oh, coba ya itu LPN Slim aja, Uni. Oh, LPN Slim. LPN Slim. Yang bubuk. Kalau misalnya yang bubuk. Nah, tapi ditanya dulu, dia ada keluhan lain nggak selain dari tidak bisa buang ke belakang, maksudnya tidak bisa BAB ya? BAB. Ya, itu pasti kurang seratnya lumayan parah ya, sampai tidak bisa ke belakang. Karena mungkin kan badan kita ini kan pasti butuh serat. Kalaupun dia tidak suka buah, biasanya bisa dibantu dengan dia mengkonsumsi air, maksudnya minum airnya 2 liter gitu. Jadi air itu bisa dapat dari buah sebenarnya, tapi kalau dia nggak suka buah, ya dia bisa dengan cara minum air hangat pagi sebelum pas bangun tidur, minum air hangat 1 gelas, nanti jam 10 minum lagi 2 gelas, jam 3 2 gelas, jam 4 2 gelas, malam itu 1 gelas, itu totalnya 2 liter. Ya mungkin dia kekurangan cairan juga. Nah untuk slimnya, kalau memang dia ada benar-benar itu, dia berat badannya berapa ya? Boleh tahu nggak, Uni? Oh iya, lupa nanya, Uni. Oh, kalau di bawah, kalau dia di bawah 55 sih 1 saset oke, 55 sampai 60. Tapi kalau dia overweight, ya bisa minumnya mungkin ditambah sasetannya mungkin bisa 1 sampai 1,5. Terus mungkin 1 hari bisa 3 kali minum. Jadi mungkin pagi, kalau bisa sih sebelum dia sarapan dia minum slim ya. Jadi air putih dulu 1 gelas, kan jeda 5 menit, 10 menit, minum slim gitu. Ya kalau dia udah disediakan buah ya boleh gitu. Itu pasti kekurangan serat itu, kurang minum juga itu dia pasti. Berarti sama obat dokternya juga dikasih jeda? Dijeda 1 jam. Terima kasih Mbak Lina. Sama-sama Uni. Oke, Uni. Iya, waalaikumsalam. Selanjutnya ya Ibu Lina ya. Ya. Dari chat lagi nih, dari Ibu Reski. Assalamualaikum Bu Lina dan Ibu Watini. Aku mau nanya, maaf di luar topik. Kalau X-Men, aturan minumnya gimana dan reaksinya setelah minum berapa kali baru bisa terasa? Atau apakah langsung? Tetangga nanya soalnya. Makasih, Bu Lina. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasanya yang hebat ini, expertnya ini Pak Kris ya. Cuman saya bantu jawab ya. Iya. Ya, yang pertama, badan kita harus sehat dulu. Jadi kalau dia merokok, kurangi rokok. Kalau bisa berhenti rokok. Terus minum dulu kolagen untuk mengurangi racunnya kalau dia merokok. Kalau tidak, mungkin dicampur minum Bimek dan X-Men. Nah, X-Men sendiri karena saya tidak mengkonsumsi, tapi saya sudah mendengar dari beberapa testimoni, itu kan berupa suplemen ya, Bu, ya. Jadi diminumnya kan 2 kali ya. Jadi kalau suplemen itu sama seperti kita meminum Bimek atau Ecovico atau LPN Slim, itu tidak langsung kayak kita makan cabai, Bu. Pasti ada prosesnya. Nah, untuk prosesnya setelah itu jadi seperti apa, karena saya nggak mengkonsumsi, saya tidak bisa jawab nih untuk yang itu. Tapi itu adalah suplemen khusus pria dewasa yang mengalami masalah pria ya gitu. Nah, memang diminumnya setahu saya 2 kapsul, itu diminumnya jeda bisa malam atau
pagi sesudah sarapan. Nah, itu balik lagi nanti saya coba tanyakan ke Umi untuk detailnya untuk X-Men ini ya, karena saya tidak mengkonsumsi, tapi baiknya ditanyakan dulu dia merokok atau tidak. Kalau dia merokok ya berarti bisa dikombinasi dengan kolagen. Jadi gini, maaf ya Bu Reski ya. Iya, Bu Reski. Kita punya badan itu semuanya kan harus berfungsi dengan baik dan pada tempatnya. Jadi kalau kita mau mengobati badan yang misalnya mata gitu ya, kita lihat dulu kita makannya udah bener nggak. Jadi biar mata kita bagus gitu. Misalnya kita mengkonsumsi wortel kan ada vitaminnya. Jadi kayak tadi misalnya tetangga ibu punya masalah pria gitu ya tentang kejantanan. Dilihat lagi faktor X-nya. Apakah dia merokok atau dia melakukan pekerjaan yang berat. Misalnya dia kecapean atau dia misalnya mengkonsumsi makanan yang kurang sehat juga, sering berlemak, gorengan, itu juga pengaruh. Jadi walaupun minum X-Men-nya berterus-terus, tapi kalau pola makannya dan pola hidupnya tidak dirubah, akan berpengaruh juga. Jadi gitu ya Bu Reski, nanti saya coba kembali, kebetulan nih ada, alhamdulillah Umi Haji ada, nanti bisa kita tanyakan mengenai X-Men nanti pada Umi langsung. Iya Bu Lina, Terima makasih kasih banyak atas jawaban dari saya. jawabannya. Ya, makasih. Sama-sama, Bu Reski. Ya, ya. Iya Bu Iya, Reski, Bu Lina. sudah terjawab ya Bu Reski ya. Iya, alhamdulillah udah buat ini. Nanti biar aku sampein ke tetanggaku. Iya, begitu aja. Nah, makasih ya. Iya, sama-sama. Selanjutnya saya persilahkan lagi nih untuk teman-teman yang belum bertanya, jangan malu-malu. Tanya aja apa keluhannya. Atau mau testimoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya dengan Ibu Yuli, PSS 21. Ya, Bu Yuli. Iya, Bu. Aduh, Bu Lina, materinya mantep banget ini tentang kesehatan. Jadi saya pengen nanya ada ini. Boleh, nanya aja, gratis. Ya, oke. Makanya mumpung gratis ini ditanya-tanya ya. Iya, boleh. Ini, saya sekarang kan capek banget nih, Bu Lina. Jadi tukang ojek, anak sekolah nih. Ntar pagi, siang. Terus kan kondisi badan nih suka lelah. Terus kayak gitu, sering seperti masuk angin. Terus kelamaan bawa motor, tangan semutan. Adeh. Penuh dah ini. Jadi sebaiknya apa ini Bu Lina yang saya konsumsi nih? Habis tangan terkadang di tengah jalan berhenti dulu deh, tangannya semutan ini. Gitu. Jadi apa ini Bu Lina buat ini sebaiknya saya konsumsi? Ya, gitu. Baik. Ibu Lina silakan langsung jawab. Ya, Bu Yuli. Tangannya kesemutan ya, nggak kegajahan ya. Ini maaf nih, suka makan konsumsi itu nggak emping gitu nggak ya? Nggak terlalu sih kok emping, tapi kok kayak apa tumisan daun paya atau apa gitu tuh suka. Oke, Ibu di rumah jarang olahraga ya? Olahraga mulu kan, saya ke jalan. Di jalan mulu. Apa kebanyakan olahraganya ya? Kurang istirahatnya. Jadi gini, kalau kita kan di PTBS ini banyak produk yang sebenarnya saling membantu ya kalau menurut saya sih. Jadi dan subhanallah ini produknya kan herbal. Jadi kalau Ibu suka pegel, kesemutan, mungkin kalau di rumah ada Hapspro bisa dikombinasikan dengan Ecopiko. Jadi perut kosong nih, Ibu minum dulu Ecopiko. Nanti setelah itu jeda mungkin 15 menit minumnya Hapspro. Kalau dibarengin juga nggak apa-apa sih. Atau kalau nggak ada Hapspro, bisa Bimek dengan Ecopiko. Yang penting, karena Ecopiko itu sangat bagus buat pencernaan. Jadi gini Bu, pangkal muasalnya semua penyakit itu biasanya berasal dari pencernaan. Jadi kalau pencernaan kita sehat, itu insya Allah itu semuanya akan sehat ya. Balik lagi, berarti pola makan Ibu nih, berarti Ibu kurang serat ya. Berarti kan Ibu suka kesemutan. Nah, Ibu minumnya cukup nggak? Minum
lumayan sering sih, tapi nggak pernah ditakar-takar 2 liter atau lebih gitu Ya saya. udah, pokoknya minumnya cukup ya. Umi Kalsum ketawa nih. Umi ketawa, Umi Kalsum. Minimal ditakar kan ya Umi. Ya, Ibu buahnya cukup nggak? Buah sih nggak terlalu sering. Kadang lagi makan, kadang lagi enggak. Apalagi kantongnya tebel di buah yang banyak. Kalau enggak, ya tentu enggak. Buah yang aman Bu, itu aja pepaya. Kalau ini pisang beranang aman, itu bagus. Pepaya malah jarang, malah nggak pernah makan pepaya saya. Itu bagus buat pencernaan sayang. Coba ya dirubah. Terus sayangku. Coba itu tadi minum Ecopiko. Terus kalau untuk Ibu mungkin kurang serat, yaitu di mix juga dengan Slim. Mungkin di Slimnya seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali. Karena gini Bu, itu pasti ada sebabnya kenapa Ibu sering kesemutan. Nah itu mungkin kalau olahraga kan Ibu bilang olahraga berarti bukan. Ibu minumnya cukup berarti bukan. Ya berarti Ibu pola makannya nih mungkin Ibu kurang serat ya. Nah kalau kurang serat malas makan buah ya udah Ibu minumnya Slim. Jadi pagi Ecopiko sama Slim. Insya Allah nanti cepat sembuh. Nanti siangnya dikombinasi Hubs Pro dengan Ecopiko atau Bimek dengan Ecopiko. Karena Bimek itu luar biasa Bu. Saya sekarang minumnya sebelum Evitgo saya minum Bimek dulu. Minum 2 Bimek perut kosong. Nanti jeda 15 menit saya minum Evitgo. Itu aman, perut saya aman. Itu apa namanya tadi Bimek ya Bu? Iya boleh. Kalau nggak ada juga. Kok saya sih ini produk andalan saya tuh Evitgo sama Haspro sih. Kok itu sering. Tapi Ibu coba di mix sama Slimnya ya, LVN Slim. Itu saya jarang. Karena kan Ibu nggak makan buah ya. Iya, coba. Jadi Ibu makan buah sih makan, tapi nggak saya nggak tahu ya apa udah cukup ke tubuh saya buahnya atau air minum itu udah cukup. Saya juga kurang. Ya. Terus Ibu ini nggak ada melakukan aktivitas yang begitu terus, misal duduk lebih dari 1 jam itu juga menyebabkan pegal Bu. Enggak ya? Kalau pegel-pegel pinggang saya agak kurang. Saya tuh cuma Jadi dari situ kali. Itu saya apa yang ini semutan ini. Terus kalau lagi bawa motor, apalagi kalau lagi udah rem mendadak lagi semutan, aduh, lagi kayaknya mengganggu banget ini, gitu. Makanya semutannya 5 semuanya atau yang kiri kanan? Enggak sih, seringnya sebelah kanan. Kok kiri agak tapi saya Ecopiko pernah sih, tapi emang baru Ecopiko saya agak jarang minumnya. Saya tuh sering memang Haspro sih, seringnya Haspro, Evitgo tuh buat kesehatan sama itu sih kolagen itu aja. Kalau Ecopiko memang belum sering sih, pernah cuman tapi nggak terlalu sering minumnya. Coba Ecopiko mix sekarang Ecopiko sama coba di ini Bu minum Slim juga. Karena Slim, kan ya? Takutnya ini kurang serat. Oh iya. Pernah saya Slim pengen diet biar kurus Bu Lina. Terus tapi malam tetap lapar aja. Ya bingung nggak jadi dah. Gitu. Jadi kalau mau minum si Slim, mau minum LVN Slim, kalau jam 9 masih Indomie pakai telur nggak akan bisa Bu ya. Aduh Bu Lina jangan gitu, ntar ketahuan. Iya. Iya. Ya buat ini sepertinya udah diberitahu oleh Pak Rizal bahwa ini pertanyaannya yang terakhir ya. Iya. Satu lagi apa ada yang mau bertanya lagi gimana buat ini saya kembalikan ke buat ini. Iya, ya buat Bu Yuli bagaimana? Buat Bu Yuli sudah informasinya. Ya? Terima kasih banyak ya, Bu Lina sama Bu Edi. Keren banget ya. Baik Bu Yuli. Waalaikumsalam. Umi Kalsum ketawa terus ya. Jangan lupa ya makan pepaya Bu. Oh iya, insya Allah. Umi Elis cakep banget sih. Oh iya Bu Lina, karena waktu sudah malam, jadi dicukupkan saja ya Bu Lina ya. Iya. Nanti. Nah selanjutnya silahkan Ibu Lina memberikan statement untuk teman-teman semua. Iya. Silakan Ibu Lina. Ya Bapak Ibu semuanya, sebelum saya tutup balik lagi menjaga kesehatan adalah hal yang mahal karena
ada salah satu nasabah saya pernah berkata bahwa uang miliaran, uang triliunan tidak akan bisa membeli namanya kesehatan. Nah, dengan PT BES semua sudah disediakan produknya, sistem bisnisnya, plus juga pahalanya. Karena salah satu produknya yaitu susu kambing, di mana kita mengkonsumsi, kita mendapatkan pahalanya karena merupakan sunnah Rasul. Jadi Bapak Ibu, mari sama-sama kita tetap menjaga kesehatan dengan produk-produk berkualitas, produk-produk yang sangat luar biasa dari PT BES. Cukup pakai cerita dan kita bisa menikmati semuanya dari PT BES. Demikian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Kesempurnaan datangnya milik Allah, dari Allah, kekurangan hanya milik saya sendiri. Saya Lina Herlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Tiba saatnya kita berpamitan karena waktu sudah malam, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom ini. Semoga apa yang disampaikan Ibu Lina Herlina bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan juga saya sebagai moderator mohon maaf bila banyak kesalahan, ucap kata, mohon dimaafkan. Karena jika lidah melukai hati, tidak ada obat untuk dicari, ya kan? Nah, selanjutnya saya pamit, mohon diri. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada AA Rizal Fahmi Ramadan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.